bahan peledak tadi yang sudah meledak adalah 4, tersisa 3. Apakah ini kaitannya dengan bullying juga? Mungkin ada. Anak saya ini ditulis di situ minta diusut secepat mungkin. Seperti itu. Dan saudara, hingga saat ini masih ada 11 korban ledakan yang dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. 1 korban masih dirawat di ruang ICU. Pihak rumah sakit menyebut korban yang dirawat di ruang ICU kondisinya masih cukup parah dan serius. Penanganannya pun melibatkan 6 dokter spesialis. Korban mengalami luka bakar di bagian muka dan di bagian tubuh. Satu orang masih di ICU dan kemudian sisanya dirawat inap. Kondisi yang dirawat inap berangsur mulai membaik. Di ICU kondisinya memang masih cukup parah dan serius, jadi belum bisa pindah ke ruang ranap biasa. Saat ini penanganannya dilakukan secara multidisipliner. Ini meliputi dokter anestesi konsultan intensive care, ini sebagai kaptennya. Iya, ini tulisannya. Kamera aja Pak, ke kamera. Ini tulisan ya. Ayah dari korban ledakan mendapat tulisan dari anaknya yang hingga kini masih kritis dan dirawat di ruang ICU. Dalam tulisannya korban meminta untuk selalu ditemani. Korban juga meminta agar ayah dan ibunya bisa sampaikan ke Polri untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan. Korban hari ini akan melakukan tindakan operasi yang kedua di bagian tangan. Sementara itu, saudara, Polri sore ini Polda Metro Jaya tepatnya akan mengumumkan hasil pengusutan dari ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta. Pernyataan pers ini akan disampaikan langsung oleh Kapolda Metro Jaya, didampingi oleh Dansat Brimopda, Kabid Dokes, Ditsiber, dan juga Puslapfor. Sebelumnya Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto juga sudah membenarkan temuan 7 peledak yang dibawa terduga pelaku. Dari 7 peledak, 4 diantaranya meledak di 2 lokasi. Karena memang berkaitan dengan ledakan, makanya nanti Densus dan pihak Jibom Gegana akan menjelaskan secara detail. Artinya dari 7 bahan peledak tadi yang sudah meledak adalah 4, tersisa 3 yang belum. Ini secara detail, secara komprehensif nanti akan dijelaskan dari pihak Gegana dan pihak Densus dan Puslapfor ya. Karena itu hasil olah TKP. Termasuk kemarin teman-teman ada yang menanyakan apa saja sih barang temuan pada saat dilakukan penggeledahan. Artinya itu nanti secara lengkap akan disampaikan dari Puslapfor. Tapi yang pasti ada kaitan persesuaian dengan barang-barang yang di TKP. Untuk mengetahui perkembangan pengusutan kasus ledakan di SMAN 72 Jakarta, kita bergabung bersama jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda, dan juru kamera Ian Faris. Rizka, selamat petang. Rizka, bagaimana perkembangan pengusutan kasus ledakan di SMAN 72 Jakarta? Ya, di pengembangan pengusutan saat ini masih berjalan, di mana kita ketahui juga bahwa nanti sore dari Polda Metro Jaya juga akan melakukan konferensi pers terkait dengan hasil pengusutan yang dilakukan. Namun kalau misalkan kita juga telah mengutip begitu pernyataan sebelumnya yang sudah disampaikan oleh juru bicara Densus 88 anti teror AKBP Mayandra Eka Wardana yang mengatakan bahwa
temuan terbaru ini adalah adanya temuan akses terhadap situs-situs ataupun konten-konten bermuatan negatif ataupun bermuatan kekerasan yang diakses oleh pelaku melalui gawainya begitu. Jadi memang ini merupakan salah satu temuan yang memang harus didalami lebih lanjut oleh kepolisian. Selain itu juga tadi sudah disinggung terkait dengan adanya temuan 7 alat peledak di sekitar sekolah. Jadi memang hal ini juga berkaitan dengan temuan polisi ketika kemudian melakukan penggeledahan di kediaman pelaku yang mana ini menemukan adanya bahan peledak begitu. Dan kemudian juga adalah terkait dengan identifikasi pelaku. Ini polisi berhasil mengidentifikasi berdasarkan CCTV yang memang menangkap ataupun mengcapture begitu ketika ini terduga pelaku membawa tas jinjing yang diduga berisi alat peledak ke sekolah. Jadi memang berdasarkan 3 petunjuk yang sudah dikumpulkan oleh polisi baik dari ketika kemudian melakukan penelusuran di SMA 72 ataupun kemudian melakukan penggeledahan di kediaman korban dan terakhir melakukan uji forensik ataupun penggeledahan berdasarkan hasil jejak digital yang dilakukan oleh pelaku dari gawainya. Dipo. Rizka, bahwa Anda berada persis di depan dari SMA 72 Jakarta. Bisa Anda gambarkan situasi terkini di sana seperti apa? Apakah ada pihak-pihak yang kemudian datang untuk mendalami dan juga mencari tahu apa yang sesungguhnya terjadi di sana? Ya, Dipo, kalau misalkan untuk sore hari ini memang kalau misalkan kita bisa lihat bahwa di depan sekolah ataupun di SMA 72 ini tampak sepi begitu ya. Namun meski demikian penjagaan masih dilakukan. Tadi kami juga sempat berbincang dengan penjaga yang kemudian berjaga di dalam gedung ataupun pekarangan SMA 72. Ini kalau misalkan kami lihat dari seragamnya tampaknya ini adalah TNI AL begitu. Karena kita ketahui memang lokasi sekolah ini berdekatan dengan kompleks perumahan TNI AL. Jadi memang dilakukan pengawasan begitu. Nah, kemudian terkait dengan juga aktivitas siswa, kalau misalkan dari pandangan kami tidak ada tampak aktivitas belajar mengajar siswa yang dilakukan di SMA 72 pada hari ini. Namun informasi yang kami dapatkan sejak hari Senin kemarin, artinya dari siswa dan juga guru ini masih melakukan pembelajaran namun hanya secara daring. Tadi kami dapatkan informasi juga bahwa guru-guru meskipun siswa tidak datang ke sekolah, namun guru-guru ini melakukan pembelajaran secara daring dari sekolah. Jadi memang yang datang ke sekolah ini hanya guru dan kemudian siswa dapat mengikuti pelajaran di rumah masing-masing. Untuk informasi sampai kapan pembelajaran daring ini akan dilakukan, kami juga belum mendapatkan keterangan resmi. Namun memang tampaknya hal ini dilakukan untuk kemudian memberikan penyuluhan ataupun trauma healing kepada siswa-siswa yang juga mengalami guncangan begitu akibat ledakan yang terjadi pada hari Jumat kemarin. Jadi memang untuk sampai kapan ini dilakukan masih dalam kami masih menggali informasinya. Tentu yang pertama kali harus dilakukan adalah bagaimana kemudian kondisi mental dari siswa dan kemudian seiring dengan mempermudah polisi untuk melakukan pengusutan terkait dengan peledakan yang terjadi pada hari Jumat kemarin, Dipo. Oke, kondisi mental ini menjadi hal yang penting untuk kemudian dibenahi. Apakah Anda memiliki informasi apa yang kemudian dilakukan mungkin saja oleh KPAI dan juga polisi untuk memberikan pendampingan psikologis kepada para siswa atau mungkin kepada para guru? Ya, informasi yang kami dapatkan memang dari HIMSI juga melakukan penyuluhan ataupun trauma healing kepada siswa-siswa ini. Tidak hanya dari HIMSI namun juga psikolog-psikolog profesional ataupun yang memang bergerak independen begitu juga memberikan penyuluhan trauma healing kepada para siswa. Karena memang atas kejadian kemarin di mana ledakan yang terjadi di lingkungan siswa yang memang mungkin mereka tidak terbiasa dengan kondisi ini, tentu harus diberi penyuluhan terkait dengan trauma healing. Tidak hanya siswa-siswa namun juga guru-guru meskipun mereka berusia dewasa begitu, namun memang tentu hal ini tidak lazim terjadi di lingkungan sekolah. Jadi memang harus diberikan penyuluhan baik terhadap siswa yang juga masih minor, masih di bawah umur, namun juga kepada orang dewasa. Dalam hal ini adalah guru-guru ataupun tenaga pengajar yang ada di SMA 72. Jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan juga juru kamera Ian Faris, terima kasih atas laporan Anda, selamat bertugas kembali.